Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaannya sempurna atas kita. Dan kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Saudara, hanya firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita. Oleh karena itu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Saya akan membacakan ayat 25 dan ayat yang ke-32, 33. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayatnya yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, begitu jelas Tuhan Yesus mengajak kita, membawa kita kepada kebenaran firman-Nya, dan mengajar kita agar kita jangan khawatir akan hidup ini. Ya, kita akui memang kita seringkali lebih mudah khawatir daripada percaya. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Allah. Karena itu kita renungkan tema ini seperti Yesus katakan, jangan khawatir akan hidup. Saudara dikasih Tuhan, apakah kita sungguh tidak pernah khawatir? Tidak mungkin. Ya. Pasti kita pernah khawatir, bahkan seringkali lebih khawatir daripada kenyataan hidup yang kita hadapi. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik sekarang ini. Begitu banyak manusia yang khawatir, saudara. Tapi Yesus mengajak saudara dan saya, janganlah khawatir akan hidupmu. Yesus mengajak saudara dan saya, karena hidup saudara dan saya sudah ada di tangan Tuhan. Dia yang memelihara kita. Jangan khawatir akan hidupmu. Ini perintah dari Yesus untuk saudara dan saya. Perintah yang begitu jelas dan tegas. Ya. Apakah mungkin kita tidak khawatir? Tidak mungkin. Kita tidak punya kekuatan untuk mengatasi kekhawatiran kita sendiri pun kita tidak mungkin. Apalagi kekhawatiran yang lebih besar. Untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita, bahkan untuk generasi ya, kita bisa menjadi begitu khawatir, saudara. Saat ini saja kita menjadi khawatir karena pandemik. Ya. Saudara, mari kita kembali kepada perintah Tuhan Yesus kepada kita. Jangan khawatir. Sungguh kita tidak mampu. Saudara dan saya tidak mampu mengatasi kekhawatiran ini. Kita tidak punya kekuatan. Karena kita manusia berdosa. Masih ada di bumi ini, saudara. Dosa begitu kuat mencekram. Ya. Tapi Yesus mengatakan jangan khawatir. Mari saudara dikasih Tuhan. Dia sudah menjamin hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya saudara kita dapat mengatasi kekhawatiran kita? Hanya satu
yang kita tahu kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Allah itu adalah sumber kekuatan kita, kekuatan secara rohani, kekuatan dalam kehidupan pergumulan hidup yang kita hadapi, ya, maka Dia dapat menguatkan kita, saudara. Kita tidak kuat, tapi Roh-Nya itu yang menguatkan kita. Kita akan dikuatkan dengan kekuatan yang dahsyat, yang tidak pernah dapat kita bayangkan, saudara. Mengatasi segala kekhawatiran hidup ini. Seringkali, saudara, kita menjadi tidak kuat menghadapi kekhawatiran itu karena kita kurang menghargai penghargaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya untuk hidup kita ini. Yesus membuat perumpamaan pembanding dengan burung-burung di udara, bunga bakung. Ya. Seringkali kita justru membuat diri kita lebih rendah daripada nilai burung, lebih rendah daripada bunga bakung itu. Ya. Kalau hidup kita ini adalah hidup yang dijamin oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita tahu betapa kita harus menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan ini. Ya. Kita tidak kuat kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Dialah sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita jadikan Dia sumber kekuatan setiap hari, saudara. Terus menerus. Dikatakan di sini, pandang burung-burung di langit. Lihat bunga bakung di ladang. Mereka semua dipelihara oleh Allah. Kita lebih berharga daripada semua itu, dikatakan. Maka pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita ini, saudara. Kita hanya dapat mengerjakan yang terbatas, tapi Allah mengerjakan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dan karena itu, saudara, peganglah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Ya. Kita tidak dapat memakai kekuatan yang lain. Kekuatan-kekuatan itu semuanya dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara, ini kasih Tuhan. Yang kedua, di sini kita diajarkan cara untuk menghadapi kekhawatiran hidup kita. Dikatakan jelas, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Kita tidak mencari kerajaan Allah itu di luar Allah. Kita tidak akan menemukan, saudara. Tapi firman Tuhan jelas katakan, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita mencari kerajaan Allah itu di dalam kebenaran. Jangan dibalik, saudara. Ya. Kita cari dulu harta dunia, cari dulu makan minum, baru cari kerajaan Allah. Tidak. Kita mencari Allah yang terutama dulu. Karena Dialah sumber kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, jelas di sini dikatakan, mari kita mencari kerajaan Allah di dalam kebenaran. Bukan di dalam keinginan diri kita sendiri. Ya. Kalau kita mencari kerajaan Allah dengan benar, saudara, maka kita sedia untuk diajar terus oleh firman Tuhan, diajar oleh Roh Kudus, tuntun Tuhan terus, ya, bawa kita ke dalam kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kesetiaan kita mencari kebenaran itu akan membuat berkat-berkat itu mengikuti.
Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan pasti menambahkannya. Kita tidak perlu cari yang lain, cari Tuhan saja. Itu bukan berarti bahwa kita hanya berdoa terus ya. Kita tidak bekerja, tidak. Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita. Tetapi sebelumnya utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Membawa kita, makin hari kita makin mengenal Tuhan dengan benar. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka kalau kita mencari yang kelihatan ini saja, yang duniawi ini saja, itu disamakan dengan kita tidak mengenal Allah. Kalau kita mencari Allah di dalam kebenarannya, maka kita adalah orang-orang berbahagia yang mengenal Allah dan firman-Nya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, firman ini begitu kuat meneguhkan kita saudara. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena di dalam Allah lah kita menemukan kebenaran, bukan di luar Allah. Kebenarannya ada di dalam firman Tuhan, Alkitab. Itu yang terus meneguhkan kita, menuntun kita, membawa kita untuk menjadi terus pelaku firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Perintah Yesus begitu jelas. Jangan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Beda. Kita mengenal Allah, mengenal juru selamat kita. Maka kita hidup di dalam kebenarannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan kita saudara di tengah-tengah situasi pandemi ini? Apakah kita masih mencari dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita berbagai macam cara kita usahakan untuk mencari, mencukupkan nafkah kita, kehidupan kita menghadapi situasi pandemi ini? Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara, jangan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya mengenal Allah sungguh-sungguh. Carilah dia di dalam firman-Nya. Dia akan meneguhkan kita, saudara. Cari Allah. Ya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Yesus kita luar biasa, saudara. Memelihara kita. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Kita yang sudah mengenal Allah. Kita dipelihara bagaikan biji matanya. Jadi kita bersyukur betapa Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita tidak dikalahkan oleh kekhawatiran, tapi kita yang mengalahkan kekhawatiran itu. Karena kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Orang yang ada dalam kerajaan Allah, dia mengalahkan kekhawatiran. Tapi orang yang belum ada dalam kerajaan Allah dan belum mengenal Allah dengan benar, kekhawatirannya akan terus menguasai dia. Kita bersyukur saudara, Tuhan begitu baik bagi kita. Kita diajar untuk mengucap syukur senantiasa, setiap hari, selalu ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Di bawah itu saudara, kebenaran ini menjadi dasar bagi iman saudara dan saya untuk kita berjalan menghadapi situasi yang sulit. Sebagaimanapun saudara, bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia ada selalu bersama kita, menuntun kita, membawa kita terus menghadapi perjalanan hidup ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari kita terus memandang kepada Kristus
yang sudah menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Kuasanya melingkupi saudara dan saya. Karena Dia adalah Allah kita yang setia. Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menuntun kita. Makin hari kita makin mencintai firman-Nya. Makin hari kita makin mengasihi Tuhan. Menikmati kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, dan Engkau juga yang menuntun kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau berjalan Tuhan, terus mencari kebenaran firman-Mu karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan firman-Mu yang menguatkan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Jadi kami terus pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.